Shalom, selamat malam saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya mau menyambut saudara-saudari sekalian yang telah bergabung bersama dengan kami, baik yang berada di Medan, di luar Medan, bahkan sampai yang di luar negeri. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena dalam suasana pandemi selama 2 tahun ini, kita merayakan Natal secara virtual. Tetapi Tuhan masih mengizinkan produksi dan rekaman Natal itu bisa berjalan dengan baik. Tema Natal kita pada tahun ini adalah Tuhan di palungan. Yesus adalah Tuhan yang ada di dalam sejarah, yang benar-benar ada, bukan sekedar dongeng belaka. Yesus juga adalah Tuhan dari semua umat manusia, bukan hanya Tuhan orang Israel saja, atau Tuhan orang kaya saja, tetapi Dia juga adalah Tuhan dari orang Indonesia, Tuhan para gembala, dan juga Tuhan semua orang. Yesus adalah Tuhan yang dapat ditemukan. Kalau para gembala saja itu dapat bertemu dengan Yesus pada saat itu, maka pada saat ini juga siapapun kita juga dapat bertemu dengannya. Pada masa pandemi ini, ada begitu banyak orang yang meninggal tanpa ada kesempatan untuk bertemu dengan Yesus. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan, bukalah hati dan pikiranmu, datang dengan penuh kerendahan hati, menyambut Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Panitia Natal telah mempersiapkan kantata sederhana dengan narasi yang penuh pesan-pesan Injil, yaitu kabar gembira. Biarlah melalui kantata ini kita dapat memahami makna Natal di dalam hidup kita. Bahkan kita dapat membagikannya kepada orang lain. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk menerima pesan Natal ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan memuji-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh bersama-sama memperingati Natal, memperingati kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Tuhan Yesus yang telah lahir di palungan yang sederhana. Yesus rela meninggalkan sorga, datang ke dunia dengan kesederhanaannya, untuk dapat menjangkau kami semua manusia, sehingga siapapun kami boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang rela berkorban untuk kami manusia berdosa. Terima kasih Tuhan, untuk malam hari ini kami boleh memperingati Natal, kami boleh bersukacita karena ada berita gembira, kabar gembira bagi kami manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami dalam perayaan Natal pada malam hari ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan menolong memberkati setiap kami, dimanapun kami berada, kami boleh diberkati oleh Tuhan melalui acara perayaan Natal pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, menyertai setiap kami yang turut ambil bagian di dalam acara pada malam hari ini, Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Akhir kata, saya mengucapkan selamat hari Natal untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Christians all rejoice. With heart and soul and voice.
teach and comfort, the Prince of Peace has come. Unto the sage and the shepherd, a host of angels sing, proclaiming the news that from manger to mansion the Prince of Peace is King. Wonderful Counselor, heavenly form, mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace is born. The Prince of Peace is born. He beckons the lamb and the lion to share the world's domain. From cradle to cross, for today and forever, the Prince of Peace will reign. Wonderful Counselor, heavenly form, mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace is born. The Prince of Peace is born. Sing we now of Christmas, sing Noel again. Jesus Christ our Savior, born in Bethlehem. Sing of His birth that brings us peace on earth. Sing we now of Christmas, sing we of Noel. Wonderful Counselor, heavenly form, mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace is born. Wonderful Counselor, heavenly form, mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace is born. The Prince of Peace is born. Seorang anak telah lahir untuk kita. Dan dia akan disebut penasehat yang ajaib. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Dan dia akan disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dia akan memerintah atas kerajaannya selama-lamanya. Dan dia akan disebut Raja Damai. Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, akhirnya telah lahir. Dialah Mesias yang dijanjikan. Dialah Juru Selamat yang dunia perlukan. Dialah Raja Damai. Dialah terang bagi dunia yang gelap ini dan pengharapan kekal yang dibawakan oleh Natal. Dialah pujian yang dinyanyikan oleh malaikat di kota Bethlehem dahulu kala. Yesuslah sumber kedamaian bagi dunia ini. Janji kedatangan Mesias ini telah lama dinubuatkan oleh para nabi. Damai dari surga suatu hari pasti akan turun dalam rupa seorang manusia. Umat Tuhan terus menanti dan berseru, "Oh, datanglah, datanglah Immanuel, datanglah, Tuhan ada bersama kita." Oh come, Emmanuel, and ransom captive Oh come, Emmanuel, and ransom captive Israel. That mourns in lonely exile, until the Son of God appears. Lord, you have promised us Messiah. Lord, you have promised us a King. He will be great, he will be
penantian yang begitu lama, dunia yang gelap ini melihat cahaya pengharapan. Tuhan mengirim malaikat terangnya membawa janji dari surga. Jangan takut, Tuhan bersama dengan engkau. Inilah kalimat pertama dari pesan damai yang disampaikan oleh malaikat kepada seorang gadis beriman yang bernama Maria. Do not be afraid, Mary. Mary, do not be afraid. The Lord favors you. You will bear a son, Mary. Mary, you will bear a son, and his name shall be Jesus. He will be great, the Son of the Most High God, and he will reign from David's throne forever. He will be great, the Son of the Most High God, and he will reign God has from David's throne God has chosen me. forever. Do not be afraid, God's Mary. will Mary, do not be be afraid. done The Lord according to His favors you. word. You will bear a son, Mary. Mary, you will bear a son, and his name shall be Jesus. Di dalam mimpi, malaikat membawa kabar damai dan janji ilahi kepada suami Maria yang sedang bersusah hati, seorang pria yang taat bernama Yusuf. Do not be afraid, Joseph. Joseph, do not be afraid. For I bring good news. Mary is the one, Joseph. Joseph, Mary is the one. She will bear the Messiah, and he will save his people from their sins. And you will call his name, Emmanuel.
Jangan takut, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Perkataan ini selalu diingat oleh Maria dan Yusuf. Kata-kata yang memberikan penghiburan di satu saat. Namun di saat yang lain juga menjadi sebuah ujian bagi mereka. Ketika mereka harus menghadapi bahaya dan melewati malam yang begitu melelahkan. Maria sama seperti ibu lainnya, tentu saja berharap dapat melahirkan bayinya di tengah-tengah kehangatan rumah dan keluarga. Namun, bukanlah demikian yang terjadi. Kaisar Augustus memerintahkan untuk mengadakan sebuah sensus di seluruh wilayah kerajaan Romawi, sehingga Yusuf sebagai keturunan Daud harus segera kembali ke kota leluhur mereka, Bethlehem, dengan membawa serta Maria yang sudah hamil tua. Di malam yang dingin, Maria dan Yusuf memasuki kota Bethlehem, kota yang penuh sesak dengan perantau yang kelaparan dan lelah. Dan Yusuf tidak dapat menemukan tempat istirahat bagi istrinya yang sudah kelelahan. Di tengah-tengah kesusahan yang begitu berat, suatu kelegaan terjadi. Pengurus penginapan yang baik menawarkan sebuah tempat berlindung di sebuah kandang yang sederhana. Sebuah lentera dinyalakan, sebuah palungan yang dipenuhi dengan jerami hangat. Kemudian, mujizat terjadi. Juru selamat manusia telah lahir. Oh, malam kudus, sunyi senyap. 各位弟兄姐妹，让我们以虔诚的心来敬拜主耶稣的诞生。 主
升天庭，唱颂主创世异能。今日展翅飞向大地，传扬救世主降生。起来敬拜，起来敬拜，起来敬拜，敬拜基督新生活。起来敬拜，起来敬拜，敬拜基督新生活。起来敬拜，起来敬拜，敬拜基督新生活。Yesus Kristus dilahirkan dalam keadaan yang begitu sederhana. Sebuah tempat yang terpencil jauh dari keramaian. Suara dari pohon yang ditiup oleh angin sepoi malam. Tiupan seruling gembala yang terdengar dari bukit di kejauhan. Suara yang rendah dari ternak di kandang. Nyanyian lembut dari seorang ayah dan suara detak jantung seorang ibu. Sungguh suatu sambutan yang begitu sederhana untuk seorang juru selamat dan Tuhan. Tetapi kabar kelahiran juru selamat tidak berhenti sampai di sini. Dari keheningan malam di palungan sampai kepada para gembala di padang rumput. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh melintas di langit. Mari, datanglah ke Bethlehem dan lihatlah dia. Dia yang kelahirannya dinyanyikan oleh para malaikat. Gloria, kemuliaan bagi Allah. The heavens shall sing glory to Jesus Christ the King. Oh, lift up your voices and join with the angels and sing. Gloria. The heavens shall sing glory to Jesus Christ the King. Oh, lift up your voices and join with the angels and sing. Gloria.
para gembala segera mengikuti apa yang diperintahkan oleh para malaikat. Mereka segera menuju tempat di mana bayi Yesus dilahirkan. Tidak ada yang dapat mereka berikan kepadanya selain daripada sembah sujud mereka. Para gembala yang memiliki status sosial rendah adalah kelompok pertama yang mendapatkan kesempatan istimewa untuk datang melihat dan menyembah Sang Juru Selamat. Hari ini, Yesus juga memanggil Anda dan saya untuk datang mendekat padanya, memandang wajahnya dan menyembah Dia. Datanglah dengan lepas dan bebas, karena Dia tidak memandang status Anda. Dia mau Anda datang sebagaimana adanya Anda. Come just as you are. Hear the Spirit call. Come just as you are. Come and see. Come receive. Come and live forever. Come just as you are. Hear the Spirit call. Come just as you are. Come receive Christ the King. Come and live Life everlasting and strength for today. Taste the living water and never thirst again. Come just as you are. Hear the Spirit call. Come just as you are. Come receive Christ the King. Come and live forevermore. Just as I am, without one plea, but that your blood was shed for me, and now you're calling, come to me, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am, you will receive. We welcome pardon's rest relief, because your promise I believe. O Lamb of God, I come, I come. Saudara-saudari, dengarkanlah suara Tuhan yang sedang memanggil Anda. Dengarlah dengan hati Anda. Dia berkata, datanglah sebagaimana adanya engkau. Datanglah dengan apa adanya, dan engkau akan bertemu dengan aku. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, dan mengaruniakan anakku Yesus bagi engkau. Percayalah kepadanya, dan engkau tidak akan binasa, tetapi akan hidup bersamaku selamanya. 敬爱的牧师、组内长辈、弟兄姐妹和朋友们，
愿各位平安。 Damai sejahtera dan salam sejahtera untuk pendeta yang terhormat, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. 请问你们好吗？ Apa kabar Anda semua? 古往今来，许多人表面上看起来还不错，但是心灵里、家庭里却其实不太好。 Dari dahulu sampai sekarang, orang dari luarnya itu kelihatannya baik, tapi di dalam hatinya, di dalam keluarganya itu belum tentu. 为什么会有这种状况呢？ Mengapa bisa ada kondisi yang demikian? 因为罪恶的捆绑带来痛苦， Karena perbudakan dosa, ikatan dosa itu membawa penderitaan. 死亡的定命造成人心的恐惧。 Takdir kebinasaan ini membawa manusia itu menjadi takut. 加上苦难的遭遇，引发了种种的伤痛。 Dan mengalami banyak kesusahan, penderitaan sehingga membuat kita sakit di dalam hati. 还有魔鬼、邪灵、降头等等的干扰，造成惊吓。 Dan juga adanya gangguan iblis atau setan membawa kita jadi takut. 所以人人渴望拯救和盼望。 Maka setiap manusia itu mengharapkan diselamatkan dan ada pengharapan. 许多人在寻找安慰与平安。 Banyak orang sedang mencari penghiburan dan damai sejahtera. 创造世界的真神看见人类的需要，便差遣他的独生子耶稣基督降世为人。 Allah pencipta alam semesta melihat kebutuhan manusia, maka dia mengutus Yesus Kristus datang untuk manusia ke dunia ini. 这位救主耶稣降生在卑微的马槽里， Yesus Kristus lahir di palungan yang hina. 耶稣活在人间前后33年多，为了要带给全人类新的希望。 Yesus hidup di dunia ini 33 tahun supaya bisa membawa satu pengharapan yang baru untuk ke semua umat manusia. 圣经路加福音记载，这位马槽里的主耶稣，他有3个特质。 Alkitab Lukas pasal 2 mencatat bahwa Tuhan dalam palungan ini memiliki 3 kekhususan. 主耶稣是历史性的主，全人类的救主，更是可以寻见的主。 Tuhan Yesus adalah Tuhan dalam sejarah, Tuhan seluruh umat manusia, dan Tuhan yang dapat ditemui. 首先，主耶稣是历史性的主，请听路加福音第2章第1到第5节。 Pertama, Tuhan dalam sejarah. Mari kita dengarkan Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 5. 当那些日子，该撒亚古士都有旨意下来，叫天下人民都报名上册。这是居里纽做叙利亚巡护的时候，头一次行报名上册的事。众人啊，各归各城，报名上册去了。约瑟也从加利利的拿撒勒城上犹太去，到了大卫的城，名叫伯利恒，因他本是大卫一族一家的人，要和他所聘之妻玛利亚一同报名上册。那时玛利亚的身孕已经重了。 Lukas pasal 2 ayat 1 hingga 5. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem,
karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. 这段经文记载许多历史的事件， Bagian nas Alkitab ini mencatat banyak catatan sejarah, 其中包括历史性的人物，就是罗马皇帝奥古斯都以及叙利亚的巡抚居里纽。 Di antaranya ada tokoh sejarah yaitu Kaisar Romawi Agustinus dan juga ada wali negeri Syria Quirinius. 还有历史性的事件，就是为了收税的缘故进行人口调查。考古发现这件事是写在埃及的草纸上。 Dan juga ada peristiwa sejarah, yaitu demi pajak mereka melakukan satu sensus penduduk, penemuan arkeologi yang tertulis di papirus Mesir. 更有历史性的地点就是伯利恒，那是大卫国王出生的地方。 Dan juga ada tempat bersejarah yaitu Bethlehem, tempat lahirnya Raja Daud. 还有历史性的安排，约瑟和玛利亚回到他们的故乡，要报名上册。 Dan juga ada pengaturan bersejarah yaitu Yusuf dan Maria mereka kembali ke kampung halamannya untuk mendaftarkan diri pada sensus ini. 这些历史显示，圣诞节的主人翁耶稣基督不是神话故事、童话故事的角色，他是真实历史性的主啊！ Dan semua catatan sejarah ini mengatakan bahwa Yesus itu bukan hanya sebuah cerita khayalan saja, tapi dia adalah nyata dan ada di dalam sejarah. 在公元第1世纪，有一位著名的犹太历史学家，名叫约瑟夫，他的著作《犹太古史》里就提到了耶稣的存在。 Di abad 1 setelah Masehi, yaitu Flavius Josephus di dalam sejarah kuno Yahudi, mereka mencatat bahwa Yesus itu nyata adanya. 他这样写：这时犹大地出现一名叫耶稣的智者，他能行奇迹和奇事，是许多喜欢追求真理之人的导师。跟随他的人，除了犹太人之外，也有不少是希腊人。这人就是基督。当罗马巡抚在我们民间领袖怂恿之下，判定他十字架。起初就爱他的那群人一直没有离开他，因为他在死后第3天又复活了。众先知曾经预言他的复活，以及许许多多有关他的神迹奇事。基督徒就是从基督得名的，直到今天仍未完全绝迹呢。 Saat itu, tanah Yudea muncul seorang bijaksana yang bernama Yesus. Dia dapat melakukan mujizat dan banyak hal yang menakjubkan. Guru dari semua orang yang suka mencari kebenaran. Pengikutnya selain orang Yahudi, juga banyak orang Yunani. Dia adalah Kristus, namun di bawah desakan tokoh masyarakat, wali negeri Roma memutuskan untuk menyalibkannya di kayu salib. Sekelompok orang yang sejak semula mengasihinya tetap tidak meninggalkannya, karena dia bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Para nabi pernah bernubuat tentang kebangkitannya dan banyak hal yang menakjubkan tentang dia serta mujizatnya. Sebutan Kristen berasal dari nama Kristus hingga hari ini masih belum sepenuhnya musnah berakhir. 除了这位第1世纪的犹太历史学家证明耶稣的历史性之外，现代英国也有一位杰出的科学家，名叫弗莱明。这位教授在他的书《神迹与科学：论耶稣之复活》里肯定耶稣的历史性。
Dan selain dari catatan kuno Yahudi dan ada mencatat tentang Yesus ini, itu di masa lalu. Dan di masa sekarang ini juga ada ilmuwan Inggris yang paling terkemuka dan dia di dalam bukunya yaitu Mujizat dan Ilmu Pengetahuan membahas tentang kebangkitan Yesus Kristus. 弗莱明教授这么写：经过诚心的追寻之后，每一个人必能发现，基督教并非建立在虚构的小说或幻觉之上，也不是如彼得所说，虽从乖巧捏造的虚言，乃是建立在有历史根据、有实可考的事件上。不论这些事看起来多么神奇，它们实在都是世界历史上所发生过的最伟大的事迹。 Profesor Fleming mencatat, setelah melalui penelusuran yang sungguh-sungguh dan tulus, mereka menemukan ajaran kekristenan bukanlah terbentuk dari cerita fiktif khayalan atau suatu ilusi belaka. Juga tidak seperti yang Peter katakan, ikut kebohongan yang direkayasa dengan cerdik, namun dibangun di atas dasar sejarah. Adanya peristiwa nyata yang dapat diuji. Walaupun semua hal ini terlihat begitu ajaib, ini adalah hal-hal yang teragung yang benar-benar terjadi dalam sejarah dunia. 马槽里的主耶稣不只是历史性的主，接下来第二，圣经指出他更是全人类的救主。 Tuhan dalam palungan, dia bukan saja Tuhan dalam sejarah, dan Alkitab juga mencatat bahwa dia adalah Tuhan seluruh umat manusia. 请听路加福音第2章6到14节。他们在那里的时候，玛利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为客店里没有地方了。 在伯利恒之野地里有牧羊的人，夜间按着更次看守羊群，有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照耀他们，牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息。” 是关乎万民的，因为今天在大卫的城里为你们生了一个救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。突然有一大队天兵同那天使赞美上帝说。 在至高之处，荣耀归于上帝；在地上，平安归于上帝所喜悦的人。 Di dalam Lukas pasal 2 ayat 6 hingga 14 mencatat, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaling di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." 天使报佳音的时候宣告，生在马槽里的主是关乎万民的救主。
Pada saat malaikat memberitakan kabar baik ini, dia mengatakan bahwa Tuhan yang lahir di palungan ini adalah merupakan satu kesukaan bagi seluruh dunia. 救主耶稣拯救你和我全人类，脱离罪恶的捆绑，获得赦免和重生的新生命。 Yesus Kristus telah menyelamatkan Anda dan saya dari ikatan dosa ini, dan kita boleh lahir baru dan mendapat satu pengharapan yang baru. 这位救主耶稣也拯救你和我脱离死亡的咒诅，可以获得永恒生命的盼望。 Dan dia juga membebaskan kita dari maut dan kebinasaan, sehingga kita bisa beroleh harapan hidup yang kekal. 这位救主耶稣能够帮助你得胜苦难和忧伤，带着恩典和力量过新的生活。 Dan Tuhan yang telah lahir bagimu, Juru Selamat ini, dia menang atas kesengsaraan dan kesedihan, memberi kita anugerah dan kekuatan. 这位救主耶稣也能够帮助你得胜魔鬼、撒旦、邪灵跟任何可怕黑暗的降头，赐给你权柄和平安度日。 Juru Selamat yang sudah lahir bagimu ini, dia bisa menang atas iblis dan roh jahat, memiliki kuasa dan damai sejahtera diberikan kepada kita. 卫理公会的创办人之一，就是18世纪的圣诗庄家查尔斯·卫士里，曾经写过一首诗歌，描述与歌颂耶稣是全人类的救主。这首歌取名叫 "Oh, for 1,000 tongues to sing"。 Pendiri dari Metodis ini di abad ke-18, Charles Wesley, dia pernah menulis sebuah lagu dan yang berjudul Walau Seribu Lidahku, dan itu memuliakan Tuhan. 这首歌的中文版本是这样唱的：但愿万民都来歌唱，赞美救主的圣名，赞美上帝大军荣耀，颂主深厚慈恩。 Dan di dalam versi Mandarinya, dia mengatakan bahwa kiranya seluruh umat itu datang memuji Tuhan, memuji nama Juru Selamat yang kudus itu, memuji Tuhan Raja yang mulia, dan kebaikannya yang sangat mendalam. 这位救主深厚的慈恩是什么呢？接下来诗歌的第2节就这样描述：耶稣圣名能消惊恐，又能解脱愁烦，好事妙乐进我耳中，使我强健平安啊。 Apa yang dimaksud dari kebaikannya yang mendalam? Kebaikan apakah itu? Dan selanjutnya di bait kedua itu dia jelaskan bahwa nama Yesus yang kudus ini bisa menghapuskan ketakutan kita, itu membuat kesedihan kita berhenti. Ini seperti musik yang indah di telinga kita, membuat kita menjadi kuat dan aman dan damai sejahtera. 接下来诗歌的第3节这么唱：耶稣消灭罪恶威权，解放罪人的捆锁。 宝血能将污秽洗净，宝血也能洗我。 Dan selanjutnya dinyanyikan yaitu Yesus melenyapkan kuasa dosa, membebaskan ikatan belenggu orang berdosa. Darah yang kudus itu bisa mentahirkan kecemaran, membersihkan semua yang kotor. Darah yang kudus itu juga boleh menyucikan saya. 接下来这首诗歌说。 倘若你能够静听救主的慈声，以死能得新生啊！伤心的人能够欢喜，贫苦者更有信心迈向新的未来。 Seandainya Anda dapat mendengarkan kebaikan dari Juru Selamat, sekalipun sudah mati akan mendapatkan hidup yang baru. Orang yang sedih menjadi bersukacita, yang miskin akan menjadi lebih beriman dan lebih percaya. 亲爱的弟兄姐妹，马槽里的主耶稣
是全人类的救主，他要拯救你，脱离罪恶、死亡，得胜苦难与魔鬼。 Saudara-saudari, Tuhan dalam palungan ini adalah juru selamat. Dia mau membebaskan kita dari ikatan dosa dan supaya kita bisa mendapat pengampunan dan lahir baru dan tidak ada kesusahan lagi. 有一次，有一位华人民间信仰的乩童，他带着他被鬼附干扰的少年女儿来到礼拜堂，要寻求帮助。 Ada seorang yang membawa anak perempuannya itu yang dirasuk setan ke gereja dan dia mau minta pertolongan. 他走投无路，希望主耶稣能够拯救他的女儿，获得自由。 Dan dia sudah tidak ada jalan lain lagi dan dia berharap Yesus Kristus boleh menyelamatkan anaknya dan bisa mendapat kebebasan. 弟兄姐妹和我就恳切地为这个年轻的少女祷告、祝福和唱诗歌。 Saudara-saudari di gereja bersama dengan saya, kami dengan sungguh-sungguh mendoakan dia dan supaya dia boleh terbebas dan kita membawa puji-pujian, kita bernyanyi dan kita berdoa. 在这过程中，这位少女在那边发狂大叫，想要摆脱污鬼邪灵在她身上的捆绑。她的父母呢，就抓住她。 Dan pada saat kami bernyanyi ini, dan perempuan muda ini yang kerasukan setan itu, dia mulai seperti menggila dan dia roh-roh jahat yang ada di dalamnya itu sepertinya memohon supaya dia boleh tetap tinggal di dalam tubuh perempuan ini. Orang tuanya itu terus memegang perempuan ini. 感恩的是，当我们一起跪下来祷告的时候，上帝的国度、平安和公义就降临在这个少女身上，污鬼就离开她了。 Dan puji Tuhan pada saat kami berdoa dan kerajaan Tuhan itu turun di tengah-tengah manusia, damai sejahtera dan keadilan Tuhan itu masuk ke dalam diri kita itu sehingga roh-roh jahat ini pun meninggalkan tubuh perempuan ini. 她的灵魂苏醒过来，她就平平安安的跟着父母回家去了。 Dan rohnya kembali disegarkan dan dia pulang bersama dengan orang tuanya ke rumahnya dengan damai sejahtera. 而且还继续的相信耶稣，跟随主耶稣，来到我们中间，一起的敬拜主耶稣。 Dan dia terus percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikut Kristus dan datang ke tengah-tengah kita bersama-sama melayani Tuhan. 弟兄姐妹朋友，主耶稣是全人类的救主。 也是你的救主。 Saudara-saudari, Tuhan Yesus itu adalah juru selamat seluruh umat manusia dan juga juru selamat Anda dan saya. 第三，圣经指出，那位生在马槽里的主，不但是历史性的主，全人类的主，他也是可以寻见的救主。 Alkitab mencatat bahwa Tuhan yang lahir di palungan itu adalah Tuhan dalam sejarah, Tuhan seluruh umat manusia, dia juga adalah Tuhan yang dapat kita temui. 请听路加福音第2章15到17节的记载，众天使离开他们，升天去了。牧羊的人彼此说：“我们往伯利恒去，看看所成的事，就是主所指示我们的。” 他们急忙的去了，就寻见玛利亚和约瑟，又有那婴孩卧在马槽里。既然看见，就把天使论这孩子的话传开了。 Alkitab Lukas pasal 2 ayat 15 hingga 17 mencatat, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita.
Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. 在中文圣经里有2个见，一个是寻见，一个是看见。这表示救主耶稣是你和我可以寻见的救主。耶稣曾经说过，寻找的人就必寻见。 Di dalam versi Mandarin Alkitab itu ada 2 kata lihat itu. Yang pertama yaitu kita mencari dan datang dan melihatnya. Kedua itu yaitu menemui dan melihatnya. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, kalau kita mencari, kita akan mendapatkannya. 在历史当中，有许多寻找救主的人就寻见了。让我分享几个见证。 Di dalam sejarah ini, ada banyak orang yang mencari Kristus dan akhirnya mereka mendapatkannya. Dan saya ingin berbagi beberapanya. 中华人民共和国的10大元帅之一，名叫刘伯承，他的儿子名叫刘同书，原本是中国社会科学研究院的人员。在1991年，他应美国福特基金会的邀请， 到了美国的耶鲁大学法学院从事欧美法哲学的研究。 Dan tokoh dari RRC yaitu Liu Pochen, beliau adalah salah satu dari 10 perwira tinggi RRC dan cucunya yang bernama Liu Tongsi adalah mantan peneliti Akademi Ilmu Sosial Tiongkok. Pada tahun 1991, atas undangan Ford Foundation Amerika Serikat, ia pergi ke Yale Law School untuk mengadakan penelitian tentang filsafat hukum Eropa dan Amerika. 在美国期间，无神论的童书透过一位老基督徒的关心和爱心，感受了救主耶稣的慈爱。 Dan seorang ateis Liu Tongsu ini pada saat dia di Amerika ini, karena dia diperhatikan dan dikasihi oleh seorang Kristen, akhirnya dia menemukan. 当这位关心他的白人老基督徒过世的时候呢，刘同书这样写：“我终于看到人生最宝贵的东西了，终于发现人自我超越的秘诀了。” 终于发现人活着的意义了。当宾克汉姆先生平安地回天家时，我的生命被触动了。从那一天起，我成为真正的基督徒。透过他，我看到主又真又活的生命。 Dan pada saat orang Kristen senior ini yang selalu memperhatikan dia dan mengasihi dia itu meninggal, maka Liu Tongsu ini dia mengatakan, akhirnya saya bisa menemukan sesuatu yang paling berharga di dalam hidup saya. Akhirnya saya temukan rahasia dari transendensi diri, yaitu satu tindakan di luar ego. Dan akhirnya saya juga menemukan makna dari kehidupan. Pada saat Bapak Bingham ini sudah dengan damai kembali ke surga, saya menemukan hidup saya itu begitu tersentuh. Dan sejak hari itu, saya menjadi orang Kristen sejati. Dan melalui dia, saya jelas bisa melihat bahwa Tuhan yang sejati itu hidup. Yaitu dengan adanya suatu kehidupan dengan Tuhan yang benar-benar ada dan Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup. 除了无神论者寻见救主耶稣之外，穆斯林也寻见 主耶稣。 Selain seorang ateis yang bisa mendapatkan Kristus, orang Muslim juga bisa bertemu dengan Kristus. 在20世纪的时候，巴基斯坦有一位女作家，名叫贝尔奎斯西卡，她透过异象和异梦认识了救主耶稣。 Dan di abad ke-20 itu ada seorang yang bernama Blikus Gates dan melalui mimpinya dia bertemu dengan Kristus. 他的经历出版成书，名叫《
我终于敢称阿拉为我的父。 Dan kesaksiannya ini akhirnya diterbitkan menjadi satu buku yang berjudul Akhirnya Saya Berani Menyebut Tuhan, yaitu menyebut Dia sebagai Allah Bapa. 另外一本书取名为 Seeking Allah, Finding Jesus， 它的作者是美国医生纳比勒·库雷斯。他分享他怎么样从一个虔诚穆斯林的背景转为基督徒的旅程。 Buku selanjutnya yaitu Seeking Allah, yaitu mencari Allah. Dia adalah seorang dokter di Amerika Serikat yang bernama Nabeel Qureshi, dan dia adalah seorang Muslim yang sangat taat, dan kemudian bagaimana dia bertemu dengan kekristenan, bertemu dengan Kristus. 他的这个旅程涉及不止理性的思辨与思考，也包括一些奇妙的属灵经验。 Dan proses perjalanan ini bukan saja di dalam segi kesaksiannya saja, tapi juga satu perjalanan rohani dia yang bisa kita direnungkan. 除了穆斯林，华人的哲学家和佛教徒也寻见救主耶稣。 Selain orang Muslim dan juga filsafat orang Tionghoa, dan juga dia adalah seorang Buddhis, dia juga bisa bertemu dengan Kristus. 他的书《我的神秘经验》分享了他怎么样打坐、修道和灵界沟通，甚至几乎成为活佛了，但是却最后认识了救主耶稣。 Dan di dalam bukunya dia menulis tentang pengalamannya yang misterius, bagaimana dia bertapa dan dia masuk ke alam roh dan dia ingin menjadi Buddha, dan akhirnya dia bisa bertemu dengan Kristus. 在马来西亚有一位黑社会老大，名叫许道胜，因为病痛的缘故，呼求主耶稣的医治的时候，经历奇迹，康复过来。 就信靠耶稣为他的救主。 Di Malaysia ada seorang mafia dan yaitu Shi Tao Shun, dan kemudian setelah dia sakit dan pada saat dia sakit itu dia bertemu dengan Kristus, kemudian dia percaya kepada Kristus dan dia mulai melayani Kristus. 他改邪归正，现在到处传福音，做社会关怀的工作，流露耶稣的爱与和平。 Dan dia meninggalkan semua yang jahat dan dia kembali ke jalan yang benar, dan dia kemana-mana mengunjungi gereja dan mengunjungi banyak tempat itu mengabarkan tentang Kristus. 袁佑轩是一位在美国读书的医科生，但是他同时是一名同性恋者、吸毒者和无神论者。 Dan ada seorang yang di Amerika itu dia adalah seorang agnostik, yaitu seorang yang berpandangan bahwa Tuhan dan supernatural itu tidak diketahui. Dia juga seorang gay, tapi akhirnya dia menjadi seorang profesor Alkitab. 当他因为毒品的缘故被关在监牢里的时候，他有一天从地上捡起一本被人丢掉的小圣经。 就这样，在翻阅圣经话语的过程，他寻见救主耶稣，生命改变。 Pada saat dia di penjara dan di dalam karena narkoba, maka di penjara itu dia menemukan sebuah Alkitab yang dibuang orang. Di sana dia mengenal Kristus. 他认识真正的自己存在的价值和自我形象，出版了这一本书《圣洁信念》。 与福音 Holy Sexuality and the Gospel. Dan akhirnya dia menemukan kebenaran dan kenyataan, maka dia menulis sebuah buku yaitu Holy Sexuality dan the Gospel, yaitu hubungan seksual yang kudus dan penginjilan. 亲爱的弟兄姐妹和朋友，主耶稣是可寻见的救主，只要你诚心的读圣经的话，祈祷。 并且跟随思考耶稣的教训，你必寻见他，
他也要向你显现。 Saudara-saudari, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa ditemui. Jika kita sungguh-sungguh membaca Alkitab, kita berdoa, dan kita mengikuti ajarannya, kita akan bisa bertemu dengan Kristus. 在2021年的今天晚上，我们一起思考了马槽里的主是历史性的主，全人类的主，也是可以寻见的救主。 Di tahun 2021 ini, pada malam ini, kita sudah bersama-sama renungkan bahwa Tuhan dalam palungan, Dia adalah Tuhan dalam sejarah, Tuhan seluruh umat manusia, dan Tuhan yang bisa kita temui. 他要拯救你，脱离罪恶捆绑，或赦免重生。 Dia akan menyelamatkan Anda dari belenggu dosa, dan supaya kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. 他要拯救你，脱离死亡和永远的灭亡，获得永生的盼望。 Dia mau menyelamatkan Anda supaya bebas dari maut dan kebinasaan, supaya kita beroleh harapan hidup yang baru, yang kekal. 主耶稣要带领你得胜苦难和忧愁，有恩典和力量过每一天的生活。 Tuhan Yesus, Dia mau memberi Anda kemenangan atas kesengsaraan dan kesedihan, dan supaya Anda bisa memiliki anugerah dan kekuatan di dalam setiap hari yang Anda lalui. 主耶稣更要率领你得胜魔鬼邪灵，赐给你权柄，把平安带给家人和朋友。 Tuhan Yesus juga akan memimpin Anda untuk menang atas iblis dan roh jahat, supaya Anda memiliki kuasa dan damai sejahtera untuk diri Anda sendiri dan keluarga Anda. 如果你已经是一位基督徒了，你和我必须以生命和每天的生活来见证和活出救主耶稣的福音。 Jika Anda adalah seorang Kristen, maka baiklah di dalam hidup kita dan melalui kehidupan kita, kita boleh bersaksi akan Kristus yang hidup ini. 如果你还没有真正接受耶稣为你的救主和生命的主，我现在邀请你跟我一起祈祷。 Jika Anda masih belum percaya, maka Anda mau supaya Yesus Kristus menjadi juru selamat Anda, menjadi Tuhan di dalam kehidupan Anda ini, maka marilah kita bersama-sama berdoa. 做了这个祷告，你就与主耶稣连结，日后你还要继续来到荣耀堂，一起的成长，去经历，去跟随主耶稣。 Dan setelah kita berdoa, Anda akan bersatu dengan Kristus, dan selanjutnya Anda akan datang ke GMI Gloria, bersama-sama kita bertumbuh. 这只是你丰盛人生旅程的开始。 Ini hanyalah awal dari perjalanan Anda yang berkelimpahan itu. 现在我祷告一句，欢迎你跟着我祈祷。 Dan sekarang saya akan berdoa satu kalimat demi satu kalimat, dan saya berharap Anda juga ikuti saya berdoa. 亲爱的主耶稣，谢谢您爱我。 Tuhan Yesus yang kami kasihi, terima kasih Yesus sudah mengasihi kami. 您为我的罪牺牲在十字架，留下你自己的血。 Oleh karena kami, Engkau sudah mengorbankan diri sendiri di kayu salib dan sudah mengalirkan darah yang kudus untuk kami. 我相信主耶稣，你第三天复活，战胜罪恶、魔鬼与死亡。 Saya percaya Yesus Kristus sudah bangkit pada hari yang ketiga, yang sudah menang atas iblis dan segala kuasa jahat. 我承认我对主耶稣和社会家人的亏欠。 Saya mengakui bahwa saya pernah bersalah kepada Tuhan Yesus, terhadap keluarga saya, terhadap masyarakat. Semuanya saya sudah pernah bersalah, berdosa. 我求主耶稣，你进入我的心，洗净我的罪。
Saya mohon Yesus Kristus masuk ke dalam hatiku dan menyucikan semua dosa saya. 赐给我新的生命。 Berikanlah kepada saya suatu hidup yang baru. 有信心、有盼望、有爱心的生活。 Suatu kehidupan yang mempunyai iman, mempunyai pengharapan. 让我把主耶稣的祝福带回家，也带给我的国家。 Dan juga memiliki suatu kehidupan yang penuh kasih yang kubawakan kembali ke keluarga saya dan kepada negara saya. 我奉耶稣的名断开魔鬼偶像的权势。 Dan dalam nama Yesus Kristus saya putuskan semua belenggu daripada iblis. 我愿意一生跟随耶稣，学像主耶稣。 Saya bersedia seumur hidupku ikut Kristus dan belajar seperti Kristus. 诚心祷告，阿门。 Dengan sungguh-sungguh saya berdoa. Amin. 祝福弟兄姐妹和朋友家人圣诞蒙恩。 Saya memberkati saudara-saudari dan juga keluarga Anda. Kiranya dalam Natal ini Anda diberkati dengan damai sejahtera. 阿门。 Amin. Yesus yang lahir di Palungan adalah Tuhan yang secara nyata hadir di dalam sejarah manusia. Dia rela merendahkan dirinya, lahir sebagai manusia bagi Anda, saya, dan seluruh umat manusia. Kelahiran Yesus membuktikan bahwa Tuhan bukan hanya berada di tempat yang tinggi jauh dan tidak terjangkau oleh kita, melainkan Dia adalah Tuhan yang berada bersama-sama dengan kita. Dia selalu dapat ditemukan oleh setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kelahiran Yesus mendamaikan kita dengan Allah Pencipta. Dan inilah peristiwa teragung di dalam sejarah umat manusia. There will never be again by word of mouth or quill of pen another verse or chapter such as these. Never has so great a grace brought to life the written page as when the Son of God first took a breath. I saw holy angels singing, Emmanuel is here, behold. Mercy, glorious love, come down for us, redemption for the weary soul.
Kita menerima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Christians all rejoice, with heart and soul and voice. Give heed to what we say. Praise, 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 praise. Jesus Christ is born today. He has opened heaven's door, and we are blessed forevermore. Christ is born today. Christ is born today. Unto the pauper and prophet, God's promise has begun. For men of good will seeking courage and comfort, the Prince of